Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Masih semangat? Atau udah ngantuk? Alhamdulillah nggak ngantuk ya bu. Ibu-ibu emang hebat sih, luar biasa ibu-ibu. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Puja dan puji marilah kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat. 3 nikmat terbesar: nikmat hidup, nikmat iman, nikmat sehat. Semoga kita istiqomah taat dan bermanfaat sampai akhir hayat. Amin. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dan idola bagi kita dalam hidup ini. Semoga Allah ringankan lisan kita untuk banyak bersolawat. Allah istiqomahkan anggota badan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua sebagaimana tadi sudah dibacakan di pembukaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas. Wa bayyinatin minal huda, dari petunjuk itu dan pembeda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Lebih kurang 15 tahun setelah Rasulullah dinobatkan menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi 15 tahun setelah Nabi Muhammad dinobatkan sebagai nabi dan rasul. Nah, jauh sebelum itu, tepatnya tahun 1 kenabian atau hari pertama Rasul diangkat menjadi Rasulullah itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beliau surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Inilah yang menjadi ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Bapak Ibu, kalau ditanya kapan sih Nabi itu dilantiknya jadi Rasul gitu. Nah, inilah yang kita peringati malam ini. Menurut mayoritas ulama, tanggal 17 Ramadan itu. Tanggal 17 Ramadan, tahun 1 kenabian. Tapi ketika itu Bapak Ibu, Ramadan ini belum menjadi bulan istimewa karena puasa belum diwajibkan. Ya. Jadi yang menyebabkan Ramadan ini menjadi mulia, menjadi istimewa, pertama kali itu adalah Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an itu tadi diturunkan tahun 1 kenabian itu. Nah, sementara Ramadan baru ada tahun ke-2 Hijriah.
setelah 15 tahun Nabi Muhammad jadi Rasul. Nah, jadi Bapak Ibu, yang menyebabkan Ramadan ini menjadi mulia pertama kali itu adalah Al-Quran. Baru setelah itu puasa. Apa yang pertama Pak Ibu? Al-Quran. Yang kedua adalah puasa. Nah, sebelum adanya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum diwajibkannya puasa, Ramadan itu hanya menjadi nama dari nama-nama bulan. Nama-nama bulan ini sudah dipakai oleh orang Arab. Yang pertama namanya bulan Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, terus Jumadil Akhir, terus Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, terus Zulqa'dah, terus Zulhijjah. Jadi nama-nama bulan ini sudah ada dan sudah dipakai. Lalu Allah pilih bulan Ramadan sebagai waktu diturunkannya Al-Quran. Maka Ramadan yang tadinya hanya menjadi nama bulan biasa, sama dengan bulan-bulan yang lain, diangkat menjadi mulia. Jadi terangkat dia menjadi istimewa. Nah, sesuai dengan namanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Waqiah ayat 77. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia adalah bacaan yang mulia. Makanya di cover Quran itu ada tulisan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Al-Quran yang mulia atau bacaan yang mulia. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan kenapa kitab suci kita ini dinamakan dengan Al-Qur'anul Karim. Nama itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang bersentuhan dengan Quran itu menjadi mulia, bahkan menjadi paling mulia. Al-Quran itu kata beliau diturunkan dari Allah, Zat yang maha mulia, kepada Nabi Muhammad, Rasul yang paling mulia, di kota Mekah, tempat yang paling mulia di bumi ini. Pada bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Ramadan itu dijuluki sebagai Sayyidus Suhur, ya, ketuanya bulan-bulan tuh, ya. Jadi bulan yang paling istimewa, yang paling mulia, yang paling hebat itu adalah bulan Ramadan. Makanya disebutnya Sayyidul Syuhur, ya, ketuanya bulan, ya. Nah, kalau Jumat itu kan Sayyidul Ayyam Bapak Ibu, ya, ketuanya hari-hari, ya Pak Samsul, ya, ketuanya hari-hari. Nah, kemudian berikutnya diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, Sayyidul Malak, Sayyidul Malaikah. Jadi ketuanya para malaikat itu adalah Jibril. Nah, jadi ternyata malaikat juga ada ketuanya tuh Pak Yani. Nama ketua malaikat itu adalah Jibril. Nah, kemudian pada malam Qadar, Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Jadi Bapak Ibu, semua yang berhubungan, yang bersentuhan, ya, yang dekat dengan Quran itu menjadi paling mulia. Nah, tentu ada hikmahnya bagi kita. Kalau kita ingin diri kita mulia, rumah kita mulia, anak-anak kita mulia, maka dekatlah dengan Quran. Nah, bagaimana cara mendekat kepada Quran itu? Berdasarkan hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabih. Syafi'an itu artinya sebagai penolong, pemberi syafaat. Kepada siapa? Li ashabih, kepada sahabat-sahabatnya. Ashab itu jamak dari sohib, ya. Sohib jamaknya ashab, berarti sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabat Quran itu? Orang yang membaca Al-Quran.
Quran, sesuai dengan yang termaktub di awal hadis, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Jadi indikator sahabat-sahabat Quran itu adalah orang yang mau membaca Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi, kalau seandainya diri kita ingin mulia, rumah kita ingin mulia, anak-anak kita ingin mulia, bacalah Al-Quran. Seberapa banyak? Tidak ada ketentuan pasti. Ya. Untuk menyemangati anak-anak kita, Bapak Ibu, bacalah Al-Quran setiap hari, walaupun hanya 1 ayat. Kalau 1 juz sudah keren banget tuh. Walaupun hanya 1 ayat. Loh, kok cuma 1 ayat? Itu bagi orang yang udah istiqomah memang begitu. Banyak Pak orang-orang yang istiqomah baca Quran itu ya, apalagi di Ramadan ini ya. Nah, saya yakin di antara bapak-bapak ibu ini sudah ada yang khatam ya kan? Mungkin ada yang udah khatam 2 kali. Ada yang udah 3 kali, Pak. Mungkin ada yang udah 3 kali kali ya. Beberapa waktu lalu saya ngisi pesantren Ramadan di Masjid At-Taubah Parangtritis tuh, Blok C. Di antara pesertanya itu anak-anak dari Pondok Tafiz As-Sakinah. Saya nanya, pesertanya lumayan banyak Pak Ibu. Hari ke-10 kok nggak salah, hari ke-10 Ramadan. Saya tanya, siapa yang udah khatam 1 kali? Itu banyak sekali yang tunjuk tangan tuh. Anak-anak tuh, anak-anak SMP, SMA. Siapa yang sudah khatam 2 kali? Masih banyak Pak yang tunjuk tangan. Ternyata udah banyak yang khatam 2 kali hari ke-10 itu. Siapa yang udah khatam 3 kali? Masih ada yang tunjuk tangan Pak. Ternyata ada yang udah 3 kali khatam lebih, Pak. Nah, yang paling banyak saya panggil ke depan. Namanya Salsa, cewek. Saya tanya, rekor pribadimu Ramadan ini, sehari itu ngaji berapa juz? Rekor pribadi ya, Pak? Dari 10 hari itu ngaji terbanyaknya itu berapa? Seharinya tuh. Dia kata, dia sampein, yang paling banyak itu katanya hari pertama, Pak. Itu sampai 22 juz ngaji. Lihat semangat anak muda Pak Ibu. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita juga seperti itu ya, senang ngaji gitu supaya mulia sesuai dengan namanya ya. Maka Al-Mukarramah itu menjadi tempat paling mulia, salah satunya karena Allah pilih Mekah itu sebagai tempat turunnya Al-Quran itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sampai hari ini mungkin ya belum muncul semangatnya untuk baca Quran itu, anak-anak kita belum terlihat semangatnya. Mumpung masih ada waktu, ayo kita bangun semangat dari diri kita itu. Karena orang nggak bisa memotivasi kita, Pak. Bapak Ibu ikut training motivasi sehebat apapun ya, ikut ISQ Ari Ginanjar ya, ikut Andri Wongso ya, ikut Mario Teguh ya, atau trainer-trainer lainnya, atau motivator-motivator hebat lainnya, semua tidak akan bisa mengubah kita selama kita tidak mau berubah. Nah, jadi motivator terbaik itu adalah diri kita sendiri. Motivator terbaik itu adalah diri kita sendiri. Orang lain itu hanya memantik aja Pak. Ayo, 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 gitu kan? Semangat, 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 semangat. Nah, biasanya kan kita gitu deh Pak ya. Ya, nyemangatin anak kita, nyemangatin kawan kita, bahkan menyemangati diri kita sendiri. Karena afirmasi itu juga penting. Ya, afirmasi itu penting. Saya bisa, saya hebat, saya percaya diri ya. Saya mampu ya. Saya bahagia. Nah, itu penting tuh. Saya semangat. Nah, ketika kita ngomong semangat Bapak Ibu, konon katanya sel-sel di tubuh kita ini juga akan bersemangat. Ya, saya baca di buku Hidup Sehat Sepanjang Masa, buku terjemahan. Katanya buku ini termasuk buku terlaris versi New York Times ya. Nah, di situ disebutkan oleh penulisnya tentang sel tubuh kita ini, katanya terdiri dari triliunan sel ya Bapak Ibu ya. Nah, tergantung bobotnya ya. Setiap sel di tubuh kita itu katanya seperti seorang tentara, Pak. Bayangin seorang tentara
dalam satuan keprajuritan tuh. Lihat tuh Kopassus ya. Komando pasukan khusus kita tuh. Pasukan elit TNI Angkatan Darat gitu. Nah, bayangin Bapak Ibu, setiap sel di tubuh kita itu seperti seorang tentara. Bayangin tuh. Maksudnya yang siap menerima instruksi. Nah, kalau kita sering ngomong saya hebat, saya semangat, saya percaya diri, saya bahagia, maka sel-sel di tubuh kita itu katanya juga begitu tuh. Saya hebat, saya bahagia, saya senang. Nah, gitu-gitu Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya kita suka ngomong, memang saya ini nggak bisa ngapa-ngapain, saya ini aslinya bodoh, saya ini pemalas, dari dulu memang saya ini orang yang malas, saya orang itu ngantuan, saya duduk sebentar udah ngantuk. Nah, kalau kita ngomong begitu, maka sel-sel di tubuh kita katanya juga ngaminin, iya saya ngantuk. Coba bayangin Bapak Ibu, nanti cek di internet, katanya sel di tubuh kita itu antara 30 sampai 70 triliun. Banyak sekali sel di tubuh kita itu. Nah, tergantung besar kecilnya kita ya Pak, bobotnya. Coba bayangin deh, kita ambil tengah misalnya 40 triliun coba Bapak Ibu. Anggaplah sel di tubuh kita ini 40 triliun ya kan. Yang satu dengan yang lain itu saling terhubung, terkoneksi. Ya. Nah, kalau kita suka ngomong yang positif, maka sel di tubuh kita juga positif. Makanya kalau kita ingin bahagia, ingin sehat walafiat, nggak gampang sakit, salah satunya itu katanya Pak Ibu harus sering tersenyum. Makanya di Islam itu senyum itu sedekah ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke saudaramu itu adalah sedekah. Ya. Karena ketika kita tersenyum, kita sedang berbagi kebahagiaan. Kawan kita yang lagi cemberut Pak, banyak utang, banyak masalah, ketika kita tersenyum kepadanya, biasanya dia juga ikut tersenyum. Coba bayangin Bapak Ibu, orang yang tadinya hidupnya penuh dengan masalah, lalu kita tersenyum kepada dia, sel-selnya yang tadinya begini tuh berkerut, lalu kemudian kita tersenyum, lalu dia tersenyum, selnya tadi itu kembali ceria, bahagia. Coba Bapak Ibu, begitu sel itu. Nah, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya, sebab-sebab penyakit, ya, sebab-sebab masalah itu jadi kedorong gitu kan. Jadi kedorong dia. Nah, sehingga akhirnya apa? Orang itu insya Allah jadi sehat walafiat. Makanya Bapak Ibu kalau ingin sehat walafiat harus banyak tersenyum. Orang yang suka marah-marah ya, itu katanya gampang sakit. Ya. Apalagi orang yang gampang tersinggung, sakit hati, emosi, benci, itu katanya gampang sekali sakit. Entar sakit, entar sakit. Kenapa? Karena sel-selnya ikut stres, ikut sakit, Pak. Tapi orang-orang yang ceria, coba nanti Bapak perhatiin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kawan-kawan kita yang ceria-ceria itu kok orangnya sehat walafiat gitu. Karena ternyata Pak Ibu, ya, sel-selnya itu ikut ceria juga gitu. Nah, maka oleh karena itu ya paksain untuk happy, untuk banyak tersenyum, jangan cemberut. Nah, Rasulullah itu katanya Pak Ibu, ada seorang sahabat ya, yang kerjaannya itu kayak kita nih, kayak kita nih, duduk bermajelis ya, nuntut ilmu, dengerin ceramah kira-kira begitu. Nah, ada sahabat yang sebentar-sebentar ngelirik Nabi deh Pak. Jadi dia ngelirik Nabi, nggak lama setelah itu nanti dia ngelirik lagi, nggak lama setelah itu dia ngelirik lagi. Terakhir itu dia ngomong, setiap kali saya melihat Rasulullah, saya melihat Rasulullah itu wajahnya dalam keadaan tersenyum gitu. Nabi kita itu full smile, Nabi kita itu ramah bukan marah, ya. Apalagi jaim, sok-sok wibawa ya, wibawa gitu ya. Ngelirik aja nggak mau gitu ya. Nabi kita nggak begitu orang. Nabi kita orang friendly, akrab, orangnya itu asik, orangnya ceria. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau di rumah itu kayak kanak-kanak, biasa tidur di paha Aisyah, nanti jenggotnya dimainin sama Aisyah gitu. Coba bayangin kayak gimana Rasulullah tuh. Orangnya asik Pak, nggak menakutkan, nggak serem. Ya kan?
Tapi kalau udah di luar, apalagi di medan perang, beliau itu jenderal. Jenderal perang ya Pak. Bayangin mimpin 10.000 orang nggak pakai mic kayak gimana tuh? Mimpin 10.000 orang di padang pasir ya. Kayak gimana coba suaranya itu Bapak Ibu ya? Sehingga akhirnya 10.000 orang itu sami'na wa ata'na terhadap instruksi. Makanya Nabi kita itu katanya kalau khutbahnya kan singkat, sholatnya panjang ya. Terus beliau itu kalau khutbah sampai merah mukanya tuh. Wajar ya Bapak Ibu ya, karena audiensnya banyak, nggak pakai mic kayak begini nih. Makanya Nabi kita tuh ngomongnya semangat, kayak singa gitu ya. Tapi kalau di rumah kayak kanak, nggak pernah marah di rumah itu Bapak Ibu. Makanya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik itu adalah salah seorang pembantu Rasulullah yang paling lama melayani Rasulullah itu. Ada riwayat menyebut 15 tahun, ada yang menyebut 20 tahun. Ya antara 15 sampai 20 tahun. Lama sekali menjadi khadim Rasul. Ya, menjadi pembantu. Kalau sekarang ART lah kira-kira begitu. Kata beliau, selama saya melayani Rasulullah itu tidak pernah marah. Bahkan kata Anas bin Malik, memerintah pun tidak. Yang paling sering disampaikan oleh Rasulullah itu ketika bertemu saya katanya, wah ya Anas, apa yang bisa aku bantu? Ini Rasulullah itu nggak pernah marah coba. Yang ngomong itu pembantunya. Nah pembantunya aja ngomong begitu, apalagi orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat gitu. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mulia, lahir batinnya, akhlaknya mulia. Nah yang membuat Rasulullah itu mulia adalah Al-Quran itu. Kana khuluquhul Quran. Jadi akhlak Nabi kita itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu tadi, semua yang bersentuhan dengannya menjadi paling mulia itu. Makanya Bapak Ibu sekali lagi, kalau kita ingin diri kita mulia, baca Quran. Nah apalagi di Ramadan ini ya. Ramadan ini. Kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiap malam ditemui oleh Jibril ya. Fayudari suhul Quran. Ngapain Jibril nemuin Rasul? Untuk mentadarus bacaan Nabi. Jadi Nabi itu tiap malam Ramadan itu tadarus. Nah siapa yang menyimak bacaan Nabi? Jibril, ketuanya para malaikat tadi itu. Jadi guru Rasulullah itu adalah Jibril. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, malam ini kita berkesempatan ya untuk merefleksi. Sering disebut dengan istilah nuzul al-Quran atau nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran gitu. Maka di antara julukan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka kita harus saling mengingatkan untuk berinteraksi sebaik mungkin dengan Al-Quran. Kita baca, syukur-syukur kalau juga baca terjemahnya Bapak Ibu ya. Nah, maka harus punya target ya. Tadi saya sudah bilang nggak ada yang bisa menyemangati kita, mengubah kita kecuali diri kita sendiri. Maka kalau saya sih suka bilang, karena saya guru Bapak Ibu ya, saya suka bilang dan yang diingat anak-anak, saya nggak pernah nanya ke murid-murid tuh ya, apa yang sebutkan satu yang paling kalian ingat dari Pak Hartono itu apa gitu. Nah ternyata yang paling diingat dari saya itu kata-kata Allahumma paksain itu Pak. Karena saya suka ngomong ke anak-anak ya, sesehat apapun kalian, sehebat apapun kalian ya, sekaya apapun kalian, pada akhirnya memang semangat itu muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena luar diri kita. Nah maka ketika semangat kita kurang ya, ketika semangat kita nggak ada, nah ingat kalimatnya Allahumma paksain. Nah itu Pak, Allahumma paksain. Nah tadi salsa yang saya cerita ngaji 22 juz hari pertama Ramadan itu juga begitu. Cak, gimana cara kamu melawan kantuk segituin Pak?
Saya kalau udah ngantuk, Pak, saya berdiri. Kadang saya jalan nih, ngaji sambil jalan. Tembus coba 22 juz sehari itu, Pak. Nah, Bapak Ibu bisa bikin rekor pribadi. Nah, minimal sekali duduk 1 juz misalnya gitu, Pak. Nah, saya hari ini juga begitu. Saya azam ke Allah, ya Allah, saya mau ngaji 1 juz sekali duduk gitu ya, habis sholat zuhur tadi tuh. Nah, alhamdulillah sih selesai 1 juz. Tapi lagi-lagi memang Allahumma paksain. Ngantuk nggak, Pak? Ngantuk saya, Pak. Tapi Allahumma paksain, dapat tuh sekali duduk 1 juz. Nah, coba nanti Bapak Ibu, mumpung masih ada nih Ramadan kita nih. Nah, ingat Allahumma paksain, coba sekali duduk 1 juz. Nggak usah ngelihat jam, Pak. Fokus aja 1 juz. Kalau mau ditandain, ditandain gitu. Ya, pokoknya kalau belum selesai 1 juz, belum berhenti, belum beranjak. Nah, itu namanya riyadhah, Pak. Kalau Bapak sudah mencoba riyadhah seperti itu, pelan-pelan nanti mulai berasa nikmatnya itu. Sama kayak kita olahraga. Kalau nggak biasa olahraga, Pak Ibu, ya ajak kawan misalnya jogging ya. Dari depan sampai ke depan sana no, kayak gerbang Villa Dago ya. Waduh, ngebayangin aja kita udah stres ya, Pak. Tapi karena diajak kawan, kita paksainlah diri kita untuk lari. Tapi nggak pakai warming up dulu, nggak pemanasan dulu tuh ya. Ya, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Pegel ya, Pak. Larinya mungkin 15 menit ya. Sakitnya itu 15 hari ya. Aduh, yang 2 pekan yang lalu masih berasa nih. Kenapa? Belum terbiasa. Belum terbiasa, Pak. Tapi coba nanti terus dilatih ya. Ada yang menyebut 21 hari. Teori lamanya menyebutkan 60 hari ya. Jadi untuk mengubah sebuah kebiasaan itu katanya butuh waktu 21 hari. Kalau udah melewati 21 hari, maka dia akan menjadi habit. Ya, akan menjadi hobi. Ya, kalau udah menjadi hobi, itu nanti akan nikmat, akan asyik, kita senang menjalaninya gitu. Tapi kalau belum menjadi hobi, susah. Ya, berat. Karena yang kebayang itu ya dampak negatifnya, bukan dampak positifnya. Nah, kalau udah terbiasa olahraga, enggak olahraga malah badannya yang sakit, Bapak Ibu. Jadi kalau dia nggak jogging hari ini, malam itu badannya berasa nggak enak, pegel-pegel gitu. Tapi orang yang nggak terbiasa olahraga, justru berolahraga yang bikin dia pegel itu. Jadi mengubah kebiasaan itu katanya butuh waktu 21 hari. Ya Bapak Ibu yang mulai merasa ya naik tangga lutut sakit, nah coba deh olahraga 21 hari. Insya Allah hari ke-22 lututnya nanti udah nggak sakit. Itu Pak Masren tuh kalau main bulu tangkis itu, Pak. Dulu kami rutin main bulu tangkis sama beliau. Setiap pagi, wah smashing geledek itu, Pak. Susah ngalahinnya. Ya. Dia kalau main bulu tangkis nggak ada pemanasan-pemanasan. Langsung ya, Pak. Langsung gas bener, Pak. Karena udah terlatih beliau. Kalau kami ini tertatih, Pak. Kalau nggak pemanasan, aduh, udah kayak gimana tuh habis bulu tangkis ya. Di sini sakit, di mana sakit gitu. Nah, jadi intinya Bapak, Quran juga begitu. Kan ada istilah olahraga ya. Ada olah rasio ya, Pak. Ada olah rasa tuh. Kenapa Bapak-bapak stres silaturahim ya? Diajak silaturahim nggak mau ya. Diajak ketemuan nggak mau, pokoknya males saja bawaannya karena belum terlatih, Pak. Tapi kalau ibu-ibu, Pak, karena rajin ya, ibu-ibu itu saya lihat di klaster saya juga begitu rajin sekali tuh majelis taklim, hadir ke majelis taklim itu. Kemudian kalau ada yang sakit mereka rame-rame nengok, apalagi kalau ada yang meninggal tuh kompak mereka itu rame-rame. Nah kalau bapak-bapak kadang agak susah, Pak. Kalau di tempat saya itu agak susah, mungkin karena sibuk kerja kali ya. Tapi kalau di Kintamani ini rajin-rajin silaturahimnya ya, Pak ya. Rajin ya, Pak. Alhamdulillah. Sama ya, Bapak Ibunya rajin-rajin ya. Iya.
Ya rajin-rajin. Kalau ya mudah-mudahan di sini udah rajin semua ya bapak ibunya tuh. Nah, rajin. Nah, jadi ada istilah olah rasa itu Pak, karena belum terbiasa. Tapi kalau udah terbiasa, ya nanti jadi nikmat, jadi asik, jadi senang. Sama kayak bapak-bapak yang hobi mancing, ya. Kalau udah hobi mancing, mau sakit pala, mau hujan, mau nggak ada duit, mau apa yang terjadi, pokoknya hari Ahad harus mancing, nggak peduli. Itu namanya hobi ya Pak. Hobi itu kan dari bahasa Arab sebenarnya, itu hubbun, mahabbah, hobi, hub itu artinya kan kesenangan, suka ya, ya. Mahabbatullah itu kecintaan kepada Allah, ya, kesukaan kepada Allah. Nah, kalau sudah hobi itu nggak ada yang bisa menghalangi. Nah, coba sekarang Pak, hobinya sholat, coba kayak gimana tuh? Ya Bilalun arihna bis sholat. Jadi kalau ditanya refreshingnya Rasulullah itu sholat. Coba kalau sholat kayak kita kayak anyer ya Pak. Pak Yani senang nggak kayak anyer Pak? Senang. Senang ya Pak? Senang. Coba kalau refreshing apa? Kalau sholat itu seperti kita ke puncak ya. Bapak ngomong ke istrinya tuh, Insya Allah habis lebaran nanti kita nginap 3 malam di puncak gitu ya. Nah, itu kan kebayang enak, asik, nikmat gitu. Nah kalau Rasulullah itu hobinya apa coba Pak? Hobinya sholat. Jadi yang paling membuat Nabi itu bahagia dalam hidup itu adalah sholat. Makanya Nabi itu nggak pernah sholat kecuali dengan berjamaah itu. Ya, Nabi itu selalu sholat berjamaah. Walaupun kondisi beliau lagi sakit, lagi kurang enak badan, bahasanya tetap berjamaah. Jadi keren sekali Nabi. Makanya silaturahim itu jadi apa? Jadi kekuatan. Silaturahim itu energi, Pak. Ini bapak-bapak mau duduk di masjid begini nih. Tadi kan kita udah niat i'tikaf ya Pak, sambil berzikir dengerin ceramah ini. Itu sebenarnya sedang menambah, ngecas Pak, ngecas diri itu. Jadi berada di rumah Allah itu ibarat kita sedang ngecas rohani kita. Ruh kita, rohani, ruh gitu Pak. Dia juga ada olah ruhnya, olah rasa, olahraganya juga ada tuh ruh. Nah, salah satu olahraganya ruh itu Pak adalah datang ke masjid kemudian mendengarkan pengajian ya, ditambah nanti baca Quran dan seterusnya itu. Karena coba Bapak Ibu perhatiin, sudah berapa kali kita menyebut nama Allah dari tadi tuh. Nama Allah disebut masuk ke telinga, itu masuk ke hati Pak. Nah itulah yang akan menjadi sumber energi itu. Karena Allah itu menjadi sumber dari segala sumber energi kita. Ketika kita baca Quran, memang awalnya nggak semangat ya, ngaji, kok nggak ada rasa nikmat gitu ya. Tapi semakin sering baca Quran, semakin lama nanti baca Quran, maka bapak-bapak, ibu-ibu itu pelan-pelan akan merasakan nikmatnya baca Quran itu. Karena satu kali saja Bapak Ibu, orang menyebut nama Allah nih, itu dosa 70 tahun itu bisa hapus semua itu. Jadi ketika orang menyebut nama Allah sekali, dia bilang asyhadu an la ilaha illallah. Itu dosa 70 tahun itu kamala zambalahu. Coba bayangin Bapak Ibu. Dosa 70 tahun yang dari 70 tahun yang lalu itu hapus. Sekali aja nyebut nama Allah. Nah, alhamdulillah ya, di dalam sholat 5 waktu itu Bapak Ibu. Di dalam sholat 5 waktu itu paling tidak 94 kali kita menyebut nama Allah ya, itu Allahu Akbarnya aja tuh, belum ada yang ada di sholawatnya, di dalam tahiyatnya ya. Nah jadi 94 kali, nanti coba Bapak Ibu hitung deh berapa kali kita baca Allahu Akbar dalam sholat 5 waktu. Itu 94 kali. Kalau mau membuktikan nanti silakan cek. 94 kali. Allahu Akbar. Bayangin sel-sel di tubuh kita tadi itu Pak, yang 40 triliun itu,
ketika kita membaca Allahu Akbar, dia juga ikut. Coba tuh, Allah maha besar kan? Selain Allah kecil. Allah maha besar, selain Allah kecil. Masalah itu kecil selama kita yakin Allah maha besar. Makanya Donald Trump itu takut banget dia dengan takbir itu ya. Sampai kayak orang mau kesurupan dia dengar takbir itu. Bapak Ibu nanti lihat pidato Bung Tomo ketika menyemangati arek-arek Surabaya. Itu ngerinding kita dengerin pidatonya Pak Ibu. Orangnya semangat, lalu ditutup dengan takbir 3 kali itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Yang tadinya takut jadi semangat ya. Nah, semangat itulah yang menyebabkan ya tentara sekutu ketika itu ciut nyalinya. Karena tentara sekutu kan tahu, ya kan? Senjatanya biasa-biasa saja gitu, nggak lengkap, nggak terlatih. Tapi semangatnya mengalahkan semangat tentara sekutu itu. Nah sekarang Bapak Ibu, ketika kita baca Quran, ribuan kali kita membaca nama Allah itu. Bayangin Bapak Ibu, itu akan menjadi sumber dari segala sumber energi kita tuh. Lafaz Allah itu. Maka ketika kita sholat Bapak Ibu, nikmatin Allahu Akbarnya itu. Jangan cepat-cepat. Sama kayak kita makan enak Pak. Pak Ibu makan kambing guling ya. Atau Bapak Ibu makan dendeng, batoko, nasi kapau ya kan enak. Oh, enak. Biasanya kalau kita makan enak itu Pak, itu kan kita nikmatin Pak. Kita nikmatin, dikunyah yang lama. Kalau guru-guru kita kan ngajarin ngunyahnya itu 33 kali gitu ya. Hah? Coba nanti makan ngunyahnya 33 kali. Jadi nikmatnya itu berkali-kali lipat, Pak. Coba nanti makan ngunyahnya yang lama. Ya, memang teorinya sih katanya sih seperti itu ya. Kalau kita makan ngunyahnya itu yang lama. Ya kan? Itu untuk membantu proses pencernaan makanan itu. Kalau nasi katanya sampai berasa manisnya. Nasi itu akhirnya nanti kan jadi manis. Ya karena mengandung gula katanya Pak. Ada glukosanya katanya kan tinggi nasi itu ya. Nah, coba nanti Bapak Ibu buktiin. Sampai kunyahan yang keberapa nasi itu berasa manis. Benar lah Pak, 30 kali ngunyah. Nanti pakai itu Bu, pakai tasbih digital. Ini udah nggak ada. Nah, semakin lama semakin nikmat. Makanya Bapak Ibu coba perhatiin ya, fazkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak gitu ya. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Coba Bapak Ibu perhatiin zikir ya kan. Semakin lama semakin nikmat. Harusnya begitu. Ya, olah ruh tadi itu ya, semakin lama semakin nikmat. Makanya ada tadabbur yang menarik tuh Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatiin huruf zal, kaf sama ro itu ya. Zal, kaf sama ro. Coba zal, kaf sama ro. Dibacanya apa Bapak Ibu? Bisa dibaca zikir, oke. Zal, kaf, amaro. Terus bisa dibaca apa lagi selain zikir? Iya, bisa dibaca zakar, Pak. Zakar itu bahasa Arab. Ahli taat, orang yang sudah terlatih, ya kan? Ketika dia ada masalah, dia akan berzikir, ya kan? Kata Ali radhiyallahu anhu, "Ikhmid ainaik," pejamkan mata. Nabi itu biasa kalau istighfar 100 kali, baca istighfar 100 kali itu, Pak. Awalnya mungkin biasa-biasa saja, tapi nanti lama-lama jadi nikmat. Ada masalah, istighfar 100 kali. Maka ahli taat itu, ketika dia ada masalah, dia berzikir nih. Tapi ahli maksiat, ketika dia ada masalah, dia akan
Yang kedua itu Pak, bahkan dia mau bayar 80 juta loh Pak. Itu prostitusi artis itu. Ada orang yang mau bayar 80 juta. Nah, semakin lama semakin nikmat katanya. Nah, sekarang kita sedang berikhtiar menjadi pencinta-pencinta Allah gitu Pak. Masa untuk berzikir kita nggak bisa berlama-lama. Nah, sementara ahli maksiat tuh melakukan berbagai cara supaya dia bisa bertahan lama itu. Nah, kenapa dia bisa bertahan lama? Dia terus latihan. Nah, maka Bapak Ibu, kalau mau merasakan nikmatnya berzikir ya, zikir secara umum ya, coba nanti mulai sahur tuh, wabil asharihum yastaghfirun. Jadi orang takwa itu di waktu sahur itu mereka beristighfar. Ya coba nanti duduk manis ya, duduk manis, pejamkan mata, baca istighfar 100 kali. Karena orang-orang bertakwa itu di waktu sahur itu mereka beristighfar. Baca 100 kali. Ya. Pak, 100 kali belum ada rasanya, tambahin. Ya, tambahin jumlahnya. Nah, sampai nanti Bapak Ibu nikmatnya mulai berasa. Nah, tadi saya bilang perkataan Ali radhiyallahu anhu, kalau mau merasakan nikmatnya zikir itu ikhmid ainaik, pejamkan mata. Nah, lalu kemudian ya, bayangkan kita sedang berada atau sedang diperhatikan oleh Allah yang maha segala-galanya itu. Nah, lama-lama nanti mulai muncul rasa nikmat. Nah, termasuk baca Quran nih Pak Ibu. Coba nanti sekali duduk satu juz tadi Bapak Ibu ya. Nah, nggak tahu mau dimulai kapan. Besok kan Bapak-bapak, Ibu-ibu pada libur nih, yang kerja libur. Coba luangkan waktu besok pagi, sekali duduk itu satu juz. Kawan-kawan saya di pondok itu banyak yang hafal Quran, yang al-hafiz tuh Ibu. Saya sekamar sama kawan yang istiqomah banget tuh, hafalannya kuat karena sering ikut musabaqah tilawatil Quran itu ya. Kemana-mana tuh. Itu dia murojaah sehari itu 5 juz. Sehari murojaah, ngulang hafalan tuh 5 juz. Saya kadang kasihan juga sama beliau itu. Karena malam-malam tuh Pak Ibu, dia belum tidur kalau belum selesai 5 juz itu. Nah, kadang udah sampai gini-gini tuh. Tapi dia tetap aja semangat. Nah, dengan begitu akhirnya apa? Hafalannya terjaga, terawat gitu. Nah, kita ini karena kurang semangat, ya kan, ngafalin yang sederhana aja nih, wasyamsi waduhaha, hari ini hafal, besok hilang. Terus bilang begini, ya saya mau nggak bisa ngafal sih, hafalan saya nggak kuat. Sebenarnya bukan begitu, males. Maka coba Bapak Ibu melalui momentum nuzul Quran ini punya semangat, coba, ya Allah izinkan aku menghafalkan kalammu. Insya Allah setahun ke depan saya akan menghafalkan juz 30 gitu Bapak Ibu. Nah, ajak anak-anaknya itu. Nah, kita bikin komitmen ya. 1 tahun ke depan, nah kalau rasanya kurang kuat 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan kita hafalin juz 30. Gitu Pak, semangat itu. Nah, ayo Bapak Ibu, sampaikan ke Allah, bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya Allah izinkan aku menghafalkan juz 30 setahun ke depan gitu. Nah, kalau kita sudah berinteraksi dengan Quran, baca sudah ya Bapak Ibu ya, kita juga berusaha pelan-pelan menghafal ya. Insya Allah Bapak Ibu, sesuai namanya tadi itu, Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, hidup kita akan mulia. Allah akan menggerakkan hati makhluk untuk memuliakan kita. Kan kadang ada orang ya Pak, di mana-mana dia dihinakan orang, ada aja. Masalah demi masalah, nggak pernah keluar dari hidupnya gitu. Hidupnya masalah gitu. Nah, coba sekarang isi diri dengan Quran itu. Ingatkan anak-anak kita, Dek, pagi-pagi habis sholat subuh, kalau saya suka bilang gitu ya, habis sholat subuh baca Quran, sama habis sholat maghrib Pak. Walaupun hanya 1 ayat. Pokoknya belum beranjak kalau belum baca Quran walau hanya 1 ayat. Habis sholat subuh sama habis sholat
maghrib supaya siangnya mulia, malamnya mulia itu. Coba Bapak Ibu, mulai. Nah, ini hikmah nuzul Quran ini. Mulai besok pagi dah. Habis sholat subuh, baca Quran dulu, walau hanya 1 ayat. Nah, perhatiin tuh suami ibu-ibu. Perhatiin istri bapak-bapak. Kalau belum baca Quran, ingatkan. Mas, baca Quran dulu, walaupun hanya 1 ayat. Dan memang kita harus punya komitmen bareng di rumah itu. Kalau nggak begitu Bapak Ibu, kita ini seolah-olah nggak punya waktu untuk baca Quran itu. Karena kebanyakan waktu kita akhir-akhir ini habis untuk handphone itu. Smartphone. Bahkan katanya rata-rata orang Indonesia itu 8 jam lebih loh sehari itu berinteraksi dengan handphone itu. Berarti kan sepertiga hidup kita untuk handphone, ya kan? Apalagi perang Iran nama apa sekarang nih? Amerika Israel, kebanyakan baca berita gitu ya. Berita tentang apa? Iran perang sama Israel Amerika gitu ya. Nah, kalau bisa luangkan waktu untuk Quran, jangan menunggu waktu luang. Luangkan waktu. Nah, luangkan waktu. Jangan nunggu waktu luang. Luangkan waktu. Masa sih nggak sempat baca Quran? Nanti ketika kita mati Bapak Ibu, baru deh benar-benar berasa. Kalau sekarang mungkin nggak begitu berasa. Walaupun tadi udah kita sampaikan ya, orang yang baca Quran itu akan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah akan gerakkan hati makhluk untuk memuliakannya. Jadi di mana-mana kita mulia. Nah, saya merasakan itu Bapak Ibu. Saya merasakan banget ya. Karena dulu Bapak itu sangat streng urusan Quran ini. Bahkan kalau nggak ngaji itu nggak boleh masuk rumah. Makanya kami di Padang itu ada istilah, mungkin tidak di semua daerah ya, di Sumatera Barat itu. Nah, saya menyimpulkan ada istilah khatam khitan itu, Pak. Khatam khitan. Jadi kalau belum khatam Quran itu belum khitan, belum disunat gitu. Nah, saya masih mengalami itu. Jadi khatam Quran baru khitan. Jadi kita itu rata-rata kelas 3 SD itu udah mahir baca Qurannya. Saya dulu udah musabakoh kemana-mana itu. Ya, karena kita berlomba-lomba. Ya, jadi khatam khitan. Jadi semangat baca Quran itu luar biasa. Dan saya merasakan memang jadi mulia, Pak. Orang tua terangkat namanya di kampung gitu ya. Nah, kemudian kita kemana-mana diminta jadi imam, kan mulia tuh, Pak. Padahal di belakang kita itu banyak orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang keren. Tapi kenapa kita yang disuruh? Karena Allah titipkan Quran gitu. Suaranya dikit banyaknya bagus, kemudian ayat-ayatnya hafal gitu. Nah, sehingga akhirnya mulia. Nah, saya merasakan ketika anak-anak kita begitu juga begitu tuh. Ketika anak kita mampu baca Quran dengan baik, dia dipercaya, kan kita jadi ikut mulia, Bapak Ibu. Kayak bapak saya itu bangga sekali sama kami itu, karena kami 4 bersaudara, 3-nya itu qori-qori, 1 enggak. Jadi memang kadang ada bakat-bakatannya juga ya. Ada orang yang nggak bisa diasuh, Pak, nggak bisa diasah gitu. Padahal gurunya sama ya, model belajarnya sama, waktu belajarnya sama, tapi 3 jadi qori-qoriah. Nah, 1 adik saya itu tidak punya kemampuan seperti kami gitu. Nggak ikut musabakoh gitu, tapi ngaji sih bisa. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, insya Allah jadi mulia. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan, Allah lewat Rasulnya menyampaikan bahwa di bumi ini ada yang disebut dengan ahlullah. Ya, siapa ahlullah itu? Ahlul Quran wa khassatuhu. Jadi keluarga Allah itu adalah ahlul Quran, itu artinya orang yang menjadi sahabat Quran tadi itu. Orang yang rajin baca Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menjadi keluarga Allah ya, nah, bahasa hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini setelah saya cek berkualitas sahih ya, hadisnya sahih. Jadi ahlullah, keluarga Allah itu adalah ahlul Quran, keluarga Al-Quran. Nah, indikatornya adalah orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Syukur-syukur kalau dihafalkan, tapi tidak ada riwayat menyebutkan ya sahabat Quran itu adalah harus hafal, apalagi 30 juz, enggak. Tapi standar minimal itu Pak, baca Quran itu. Karena untuk baca ini hampir pasti semua orang bisa gitu.
Maka bagi bapak-bapak yang mungkin masih terbata-bata, jangan putus asa, Pak. Harus berani malu dulu ya. Maka ada istilah ya, berani itu setengah sukses, Pak. Berani setengah sukses. Berani setengah sukses, termasuk dalam urusan Quran. Kalau memang belum bisa ngaji, jujur aja, jujur mujur. Akui belum bisa ngaji. Ya, akui belum bisa ngaji. Mohon maaf, Pak, saya belum bisa baca Quran. Tapi saya janji ya, 1 bulan saya akan bisa baca Quran. Gitu loh, Pak. Yakin, Pak, 1 bulan tuh kita udah bisa baca Quran kok. Yang penting kenali hurufnya ya, hafalkan hurufnya, habis itu nanti ya pelan-pelan kita riyadhah latihan. Saya yakin Bapak Ibu itu pasti semuanya bisa baca Quran. Asal rajin, asal semangat. Tapi kalau seandainya malas-malasan terus ya, udah mau bisa, habis itu cuti 3 bulan, habis itu lupa lagi ini huruf sa apa huruf so, gitu-gitu terus seumur hidup. Nah kalau seandainya begitu ya ujung-ujungnya sampai meninggal nanti nggak akan bisa ngaji. Tapi berani setengah sukses ya, berani malu. Nah kemudian berikutnya nanti ya Allah mau paksain tadi belajar, insya Allah pada akhirnya jadi bisa baca Al-Quran. Nah dengan demikian insya Allah keluarga kita menjadi ahlul Quran tadi itu, ahlullah ya. Nah kalau nggak begitu, nah ujung-ujungnya kita nanti selama-lamanya jadi ya orang biasa-biasa saja. Nah sebagai penutup Bapak Ibu, lagi-lagi ini kalau bisa baca terjemah Quran ya. Baca terjemahnya Bapak Ibu. Ya karena Quran itu kan pedoman hidup ya. Nabi bilang, telah aku tinggalkan untuk kalian 2 pedoman ya. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnatar rasulih. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat ya selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi baca Quran, baca terjemahnya. Bikin lagi rekor pribadi ya, bikin prestasi Bapak Ibu. Khatam terjemah. Nah kalau di majelis taklimnya Ibu Hubul Huda sudah ya, yang mungkin tingkatkan ke tafsir. Tapi kalau belum Bu Ibu, coba nanti bikin program ya, program khatam terjemah. Program khatam terjemah. Kalau untuk semangat supaya lebih semangat baca Quran, sebenarnya kami juga bikin program Awatch namanya. Awatch itu 1 week 1 juz Bapak Ibu. Jadi kita data, kita list ya yang udah baca, checklist lah kira-kira begitu ya. Nama programnya Awatch 1 week 1 juz itu. Nah ini memang harus diikhtiarkan. Kalau 1 pekan 1 juz, insya Allah kita bisa semua lah. Nah kalau yang udah expert, yang udah pro itu biasanya kan Odots itu ya, 1 day 1 juz itu mungkin agak berat ya, itu agak berat. Tapi paling tidak tuh Awatch Bapak Ibu, bikin program Bu. Nanti kalau udah khatam, nah ya syukuran khatam Qurannya ya, nyembelih kambing, bikin kebuli itu, kambing guling. Syukuran harus begitu supaya kita jadi bersemangat gitu. Supaya kita jadi bersemangatnya. Jadi khatam terjemah. Nah, terus berikutnya hadis Bapak Ibu ya. Tadi kan Quran dan Sunnah Rasul. Nah, saya suka bilang begini, nasihat Al-Imam Az-Zahabi itu ya. Paling tidak seminimal-minimal mungkin itu Bapak Ibu, kita harus punya kitab hadis di rumah itu, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Syukur-syukur sebenarnya kalau punya Bukhari Muslim, minimal Muslim deh. Kitab hadis Sahih Muslim namanya. Tapi kalau seandainya dirasa itu berat, itu urusan apa namanya santri ustadz lah gitu ya. Nah minimal kita punya kitab hadis Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Harganya murah kok Pak Ibu. Kalau Keisa dulu bilang cuma semangkok bakso gitu ya. Tapi manfaatnya sampai hari kiamat. Persaksikan ke Allah, ya Allah, aku sudah punya Quran, aku juga sudah punya hadis. Beli online, di all shop banyak. Terjemah kitab Riyadhus Shalihin. Nah, syukur-syukur kalau Bapak Ibu juga khatam tuh, baca dari awal sampai akhir. Nah, sehingga dengan demikian kita sudah pegang Quran, kita juga sudah pegang hadis. Ya, bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita benar-benar punya kitabnya dan kita baca lagi-lagi dengan semangat. Allahumma paksain tadi itu. Nah, itu saja barangkali Bapak Ibu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga melalui momentum nuzul Quran ini semangat kita untuk berinteraksi dengan Quran itu semakin lebih baik.
capek, malas, ngantuk iya. Tapi ada jurusnya tadi, Allahumma paksain. Allahumma paksain. Fastabiqul khairat billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.